Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Selamat Paskah buat kita semua. Kiranya sukacita Paskah terus memimpin hidup kita, menguasai hati kita sampai selama-lamanya. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya siapkan, kuasa kebangkitan Yesus, kekuatan di tengah goncangan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah yang hidup, kami bersyukur bahwa kami ada hari ini semua karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan hari kebangkitan Kristus Tuhan kami yang sudah menang atas maut dan yang sudah menjamin kehidupan kekal bagi kami. Berkati kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan. Berkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu memberkati, menguatkan, menuntun kami dalam menjalani hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan pemberitaan firman ini di dalam tangan-Mu saja. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah merayakan hari kematian Kristus. Dan saat ini kita merayakan hari kebangkitan Kristus. Tema yang saya ambil hari ini adalah kuasa kebangkitan Yesus, kekuatan di tengah guncangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus itu memiliki arti yang sangat luar biasa penting dalam kehidupan iman Kristen. Saya hendak menyampaikan ada 5 kebenaran yang penting untuk saya bagikan pada ibadah perayaan Paskah kita hari ini. Yang pertama adalah kematian Yesus menggenapi janji keselamatan. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah kematian Yesus menggenapi janji keselamatan. Yesus mati sebagai penggenapan atas seluruh janji-janji Tuhan tentang penebusan, tentang pengampunan, dan tentang keselamatan. Di dalam kematian Yesus, kurban pengganti hukuman dosa dan perjanjian kekal Tuhan dengan manusia digenapi dan disempurnakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Alkitab, bagaimana janji Tuhan tentang keselamatan itu sungguh nyata. Kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 31. Ketika manusia pertama itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan datang menjumpai mereka. Tuhan datang mengambil binatang dan menyembelih untuk dikurbankan, di mana darahnya dicurahkan dan kulitnya menjadi pakaian mereka. Ini gambaran tentang kematian Kristus yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kita melihat lagi di zaman Abraham, maka kita melihat ketika Abraham mengikat perjanjian dengan Tuhan, maka Tuhan mengatakan kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Tetapi ketika Abraham hendak mempersembahkan anaknya Ishak di atas gunung, Tuhan berkata kepada Abraham, "Hentikan, aku sudah melihat imanmu. Lihatlah ke belakang." Dan ketika Abraham melihat ke belakang, maka dia melihat di sana ada seekor domba yang disiapkan Tuhan. Akhirnya Abraham pun mengambil binatang itu, disembelih, darahnya dicurahkan. Dengan adanya kurban itu, maka perjanjian kekal antara Abraham dengan Tuhan terjadi di sana. Maka Tuhan mengikat perjanjian kekal bahwa Abraham menjadi umat pilihan Tuhan ditandai dengan adanya kurban. Kalau kita melihat lagi ketika bangsa Israel berada di Mesir, sangat jelas dikatakan ketika mau mereka keluar dari Mesir, Tuhan berbicara kepada Musa supaya bangsa Israel menyembelih binatang dan darahnya ditaruh pada setiap ambang pintu rumah mereka. Itu jelas sekali, yaitu darah binatang domba. Dan darah itulah tanda keselamatan bagi orang Israel. Dan di dalam darah yang dicurahkan itulah
ada keselamatan, ada penebusan bagi bangsa Israel. Demikian juga bangsa Israel sepanjang perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir sampai kepada tanah Kanaan, sampai kepada zaman para nabi, bangsa Israel itu selalu mempersembahkan kurban. Ada kurban pengampunan dosa, ada kurban keselamatan, ada kurban pendamaian. Hal ini Bapak Ibu bisa baca di dalam Imamat pasal 1 sampai dengan pasal 7. Dan seluruh kurban-kurban yang terjadi mulai dari zaman Adam, baik itu di zaman Abraham, baik itu di zaman Musa, bahkan di zaman para nabi, seluruh kurban-kurban keselamatan, seluruh kurban-kurban pengampunan dosa untuk keselamatan bangsa Israel, untuk keselamatan ini digenapi di dalam kehadiran Yesus Kristus. Oleh karena itu maka saya katakan kematian Yesus menggenapi janji keselamatan yang sudah Allah rencanakan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dan hal ini juga dipertegaskan oleh Yesus Kristus, di mana Yesus berulang kali memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan mati disalibkan dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Hal ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya selama Yesus melayani kurang lebih 3,5 tahun bersama dengan murid-murid. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus ditinggikan. Tiba saatnya anak manusia akan dimuliakan. Dan ini disampaikan oleh Yesus sebagaimana dituliskan baik di dalam Injil Matius, baik di dalam Injil Markus, baik di dalam Injil Lukas, baik di dalam Injil Yohanes. 4 penulis kitab Injil sepakat menuliskan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Yesus adalah kegenapan janji keselamatan. Kematian Yesus adalah janji penebusan manusia dengan darah yang sempurna, darah yang tidak bercacat, darah yang tidak bernoda, satu kali untuk selama-lamanya. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kalau kita berbicara tentang kurban-kurban keselamatan, kurban-kurban pengampunan dosa, maka bangsa Israel harus mempersembahkan satu kali setiap hari. Setiap mereka berbuat dosa, mereka harus datang membawa kurban. Tetapi itu semua sudah digenapi di dalam kehadiran Kristus. Darah Yesus adalah darah yang sempurna. Darah Yesus adalah darah yang tidak bercacat celah, yang menebus kita, yang mendamaikan kita dengan Allah. Dan di dalam darah Yesus itulah ada perjanjian kekal, ada keselamatan, ada penebusan yang Allah sudah kerjakan bagi kita. Oleh karena itu maka kita sangat bersyukur bahwa Allah yang empunya surga, dialah yang merencanakan keselamatan bagi kita. Allah yang empunya surga, dialah yang memberikan jalan keselamatan bagi kita. Karena sangat jelaslah kita tidak bisa selamat dengan kekuatan kita. Kenapa? Karena Adam sendiri melakukan hanya satu kesalahan, melanggar satu larangan itu, sudah diusir dari kekudusan. Bagaimana dengan kita? Tetapi kita bersyukur bahwa Allah mengutus firman menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Di dalam Yesus sang firman yang menjadi manusia, di sanalah ada keselamatan. Di sana ada pengampunan, di sana ada kelepasan, di sana ada sukacita. Jadi Yesus harus mati untuk menggenapi semua yang tertulis di dalam kitab suci tentang janji keselamatan Tuhan. Dengan janji akan datangnya sang Mesias, datangnya sang juru selamat di tengah-tengah dunia ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kematian Kristus sesuatu hal karya yang sangat besar bagi kita. Kita yang tidak layak untuk masuk surga, tetapi ditebus. Kita yang tidak layak masuk surga, diberikan kasih karunia, dijaminkan keselamatan, dijaminkan sukacita bagi kita. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, yang harus kita syukuri, dan harus membuat kita semakin bersukacita, semakin mencintai Tuhan, semakin mengabdi kepada Tuhan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca di dalam kitab Injil, semua apa yang Yesus katakan, bahwa Yesus akan mati untuk memberikan pengampunan dosa, Yesus akan mati untuk menggenapi seluruh hukum Taurat, hukum kurban-kurban digenapi oleh Yesus. Sebagaimana Yesus memberitahukan itu kepada murid-muridnya, dikatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, anak manusia akan ditinggikan.
Berulang-ulang Yesus sampaikan itu kepada murid-muridnya. Tapi jika kita melihat di dalam perjalanan para murid awalnya tidak percaya. Mereka awalnya tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan akibat dari ketidakmengertian mereka terhadap apa yang Yesus katakan, bahwa Yesus akan mati untuk mengampuni dosa, para murid tidak mengerti. Akibatnya ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disalibkan, maka mengakibatkan keguncangan di dalam iman mereka, keguncangan di dalam hati mereka, keguncangan dalam hidup mereka. Pada awalnya para murid tidak mengerti makna kematian Yesus, sehingga hal ini mengakibatkan satu kegoncangan besar kepada mereka. Jika kita membaca di dalam Yohanes pasal 18 ayat 10 sampai dengan ayat 27, dikatakan bahwa murid-murid meninggalkan Yesus. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili, ketika Yesus disalibkan, dikatakan bahwa murid-murid itu meninggalkan Yesus. Bahkan dikatakan mereka hanya berani melihat dari kejauhan. Mengapa demikian? Sebab peristiwa penangkapan, peristiwa penyaliban, karena mereka tidak mengerti, padahal sudah diberitahukan Yesus sebelumnya berulang-ulang. Akibatnya mereka terguncang. Mereka mengalami tekanan yang sangat besar. Bahkan kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 24 ayat 20 sampai 21. Di sana dikatakan bahwa murid-murid dipenuhi rasa kecewa. Apa yang dikatakan oleh para murid dua orang ketika mereka berjalan ke Emmaus? Yang dikatakan, kami memikirkan bahwa Yesus tadinya itu menjadi seorang raja yang melepaskan kami, yang membebaskan kami, yang memerdekakan kami dari penjajahan. Karena waktu itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka berpikir Yesus inilah yang menjadi Raja Mesias, yang membangun sebuah kerajaan, sehingga mereka menjadi sebuah negara yang dipimpin oleh Sang Mesias, yang di pikiran mereka adalah seorang ahli perang, seperti Raja Daud. Tetapi begitu Yesus ditangkap, Yesus mati di kayu salib, mereka tidak memahami, walaupun sudah ulang-ulang disampaikan oleh Yesus, karena ketidakmengertian mereka akhirnya kecewa. Kalau kita melihat lagi dikatakan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 3 sampai 4, dikatakan di sini bahwa Petrus dan murid-murid kembali menjala ikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus ketika dipanggil oleh Yesus menjadi seorang murid, Yesus berkata, ikutlah aku, engkau akan kujadikan menjadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Dan dia mengikuti Yesus selama 3 tahun lebih. Dia melihat Yesus melakukan banyak mujizat. Dia mendengarkan dan mendampingi Yesus. Bagaimana Yesus melayani, mengajar dengan ajaib. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, dia terguncang. Akibatnya dia pergi mau menjala ikan. Ada orang mengatakan bahwa Petrus ingin kembali ke hidup yang lama karena ada kekecewaan di dalam dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat lagi di dalam Yohanes 20:11 dan Lukas pasal 23 ayat 48 sampai 49. Di sini dikatakan bahwa orang-orang percaya itu dikuasai kesedihan. Mereka sedih. Kenapa? Karena Yesus Sang Mesias, Sang Juru Selamat, guru mereka yang selama ini mereka lihat keajaiban-keajaiban yang dilakukan, mati di kayu salib. Saya mau katakan, ketidakmengertian mereka terhadap firman Tuhan mengakibatkan keguncangan. Di hari-hari ini kita mengalami banyak pergumulan. Para pengusaha mengeluh, orang-orang masyarakat juga mengeluh dengan keadaan ekonomi karena adanya virus corona. Tetapi kalau kita percaya kepada janji Tuhan, saya percaya peristiwa ini tidak akan menggoncangkan iman kita. Peristiwa ini tidak akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetapi ini justru kesempatan untuk kita berseru kepada Tuhan. Ini kesempatan untuk kita berlutut di kaki Tuhan. Bahwa Tuhan luar biasa. Murid-murid di sini mengalami keguncangan. Kenapa terjadi? Karena mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Bahwa aku harus mati. Yesus berkata, aku akan mati untuk memberikan pengampunan dosa. Aku akan mati untuk menggenapi seluruh janji-janji Allah. Karena mereka tidak memahami hal itu, terjadi kegoncangan. Maka saya mau katakan, di tengah-tengah keadaan ekonomi, di tengah-tengah keadaan yang sangat memprihatinkan saat ini, yang sangat menyedihkan saat ini,
Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kalau kita tidak berpegang kepada firman Tuhan, kita bisa juga mengalami guncangan. Seperti para murid-murid, karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus, bahwa dia harus mati untuk memberikan pengampunan dosa. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah. Paskah yang kita rayakan adalah hari kebangkitan Kristus. Saya mau mengatakan kepada kita adalah bahwa kuasa kebangkitan Yesus ini menyingkirkan kegoncangan yang terjadi di dalam kehidupan para murid. Kuasa kebangkitan ini membalikkan seluruh keadaan para murid. Saya mau mengatakan para murid tadinya sudah meninggalkan Yesus. Dikatakan bahwa mereka tidak berani untuk dekat kepada Yesus. Mereka hanya melihat Yesus dari kejauhan. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disalibkan, mereka hanya melihat dari jauh. Mereka melihat dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi setelah kuasa kebangkitan terjadi, Yesus datang menjumpai mereka, menyatakan, "Aku sudah bangkit." Apa yang terjadi? Para murid yang tadinya takut, sekarang menjadi seorang yang berani. Para murid yang tadinya hanya melihat dari jauh, sekarang mau mendekati banyak orang untuk mengatakan imannya kepada Yesus Kristus. Jadi di sini kita melihat bahwa kuasa kebangkitan itu membalikkan segala keadaan. Keguncangan yang terjadi dalam hidup mereka berubah. Rasa takut oleh kebangkitan Kristus yang nyata dalam hidup mereka, disaksikan oleh mereka. Rasa takut itu menjadi hilang. Yang ada adalah keberanian. Mari kita melihat lagi para murid tadinya yang dikuasai rasa takut itu berubah menjadi orang yang berani untuk bersaksi walau berhadapan dengan siapapun. Bahkan nyawa sekalipun mereka berikan kepada Yesus. Kita melihat Petrus. Ketika Yesus ditangkap, seorang mengatakan, "Kamukah murid Yesus? Kamu salah satu dari mereka." Petrus berkata, "Bukan aku." Sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Kita melihat di sini Petrus seorang penakut. Tetapi setelah dia berjumpa dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus, Petrus menjadi seorang yang berani. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana keberanian seorang Petrus di hadapan mahkamah agama. Ketika dia dilarang untuk memberitakan nama Yesus, Petrus berkata, "Kami tidak bisa diam. Kami tidak bisa diam untuk tidak memberitakan Injil. Kami harus memberitakan Yesus." Ada sesuatu hal yang terjadi. Kuasa kebangkitan itu menghilangkan rasa takut. Kuasa kebangkitan itu menghilangkan kegentaran-kegentaran hidup. Puji Tuhan. Kita melihat juga di sini bahwa tadi dikatakan ketika mereka tidak mengerti arti kematian Yesus Kristus, mereka kecewa. Kenapa dikatakan kecewa? Karena tadinya mereka mengharap Yesus menjadi Mesias yang datang sebagai raja dengan kekuasaan seperti Raja Daud yang memimpin mereka menang dalam segala peperangan. Mereka kecewa karena Yesus mati. Tetapi setelah Yesus bangkit, pengharapan mereka tumbuh kembali. Pengharapan mereka tidak hanya sebatas perkara dunia, tetapi kepada pengharapan kekal, sebagaimana Yesus janjikan. Mereka tadinya berpikir bahwa Yesus membuat sebuah kerajaan yang besar, yang megah di Israel, di mana mereka menikmati kenyamanan. Tetapi Yesus oleh kuasa kebangkitan bukan hanya menjanjikan kerajaan yang besar di Yerusalem, tetapi kerajaan surga. Itulah Yerusalem yang dijanjikan oleh Yesus. Kita melihat orang percaya dikuasai kesedihan. Ketika Yesus ditangkap, semua mereka sedih, semua mereka menangis. Ada yang menangis menutup pintu di rumah, ada yang pergi kepada tujuan masing-masing. Tetapi semua itu menjadi berubah ketika kuasa kebangkitan Kristus nyata di dalam hidup mereka. Sehingga para murid, semua orang percaya, menjadi orang yang penuh sukacita, menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera. Bahkan mereka bukan hanya penuh sukacita, bahkan mereka bukan hanya penuh damai sejahtera, tapi mereka menjadi pembawa sukacita. Mereka menjadi pembawa damai sejahtera kepada banyak orang, kepada semua orang yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan menyingkirkan kegoncangan. Para murid tergoncang ketika Yesus ditangkap. Para murid tergoncang ketika Yesus disalibkan.
Tetapi ketika Yesus bangkit, ketika Yesus menyatakan diri di hadapan mereka, luar biasa. Rasa takut hilang, rasa kecewa hilang, kesedihan hilang. Semua berubah menjadi sukacita, menjadi sebuah pengharapan yang sangat luar biasa. Petrus dan para murid-murid yang tadinya sudah kembali menjala ikan, oleh kuasa kebangkitan Kristus, Petrus kembali berbalik kepada panggilan Allah yang semula. Dia menjadi penjala jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, membawa jiwa-jiwa masuk kepada keselamatan. Saya mau katakan, kuasa kebangkitan menyingkirkan kegoncangan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus tetap sama sampai hari ini. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasa kebangkitan Kristus tetap sama. Oleh karena itu, kegoncangan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan, saya yakin kita akan kuat, kita akan tampil sebagai pemenang. Yang berikut Bapak Ibu, kuasa kebangkitan ini jaminan kemenangan. Di dalam kebangkitan Yesus, pemulihan dan pengembalaan tersedia. Kita melihat setelah Yesus bangkit, apa yang dikerjakan oleh Yesus? Yesus menjumpai para murid berulang-ulang selama 40 hari. Yesus menyatakan diri kepada mereka. Yesus mengajar mereka. Yesus memulihkan keadaan mereka. Bahkan Yesus mempersiapkan mereka untuk masuk ke ladang yang luas, untuk masuk kepada tujuan rencana yang lebih besar lagi yang akan Yesus kerjakan melalui murid-murid. Maka saya katakan di dalam kuasa kebangkitan ada pemulihan. Makanya kalau kita membaca di dalam Yohanes 21, ketika Yesus berjumpa dengan Petrus, apa yang dilakukan oleh Yesus kepada Petrus? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya sebanyak 3 kali, mengingatkan dia bahwa dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi pemulihan terjadi karena perjumpaan mereka dengan Yesus secara luar biasa. Pemulihan terjadi di dalam hidup murid-murid, bahwa ada kemenangan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Pemulihan, bahkan mereka digembalakan. Di dalam kebangkitan Yesus ini, ada kemenangan yang sudah terjamin oleh Tuhan. Saya membacakan di dalam Efesus pasal 2, ayat 4-7, begini puji firman Tuhan. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Puji Tuhan. Di dalam kebangkitan Yesus, kemenangan dijamin. Ada hidup kekal, ada pengharapan di surga yang sudah dijaminkan oleh Yesus. Di dalam kuasa kebangkitan ini, ada kuasa untuk mengubah hidup dalam segala hal. Saya mau sampaikan kepada kita, kuasa kebangkitan ini mengubah cara pandang para murid-murid tentang segala hal. Saya mau katakan, cara pandang mereka terhadap firman Tuhan juga berubah. Kalau tadinya ketika Yesus mengatakan, aku akan mati untuk memberikan pengampunan dosa, mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti akan hal itu. Tetapi setelah Yesus bangkit, cara pandang mereka terhadap firman Tuhan menjadi jelas, berbeda. Cara pandang mereka tentang hidup menjadi berbeda, berubah. Cara pandang mereka tentang pekerjaan juga berubah. Cara pandang mereka tentang pelayanan juga berubah. Oleh karena itu, kuasa kebangkitan Kristus akan mengubah kita dalam segala hal. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengalami kemenangan, mengalami perubahan hidup, maka kuasa kebangkitan Yesus itu harus benar-benar berotoritas, harus benar-benar berkuasa, harus benar-benar kita alami, kita rasakan, kita nikmati secara pribadi. Karena di dalam kuasa kebangkitan, kita diubahkan cara pandang kita tentang kehidupan, cara pandang kita terhadap firman Tuhan, cara pandang kita tentang pekerjaan. Petrus memandang pekerjaan itu secara salah, dia kembali ke hidup yang lama. Tetapi setelah kuasa kebangkitan, dia mengerti bahwa dia bekerja untuk melayani Tuhan. Cara pandang dia semuanya berubah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan juga, oleh kuasa kebangkitan, penuaian besar terjadi. Kuasa kebangkitan menjadi dasar, menjadi awal dari penuaian besar terjadi. Saya mau sampaikan pada berita Paskah ini,
Petrus dan murid-murid ini menjadi orang yang memiliki keberanian untuk bersaksi walau dalam keadaan apapun. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana seorang Petrus yang pernah menjadi seorang menyangkal Yesus, menjadi seorang yang pernah takut. Bahkan dia pernah meninggalkan ingin kembali menjala ikan lagi. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, Petrus dan murid-murid memiliki keberanian untuk bersaksi walau dalam keadaan apapun. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 19-20 dikatakan, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan mengubah hidupnya Petrus. Kuasa kebangkitan memberikan kuasa kepada Petrus untuk masuk ke dalam ladang pelayanan yang sangat luar biasa. Makanya Petrus di dalam pelayanan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ketika Petrus melayani, ratusan orang bertobat. Ketika Petrus melayani, ribuan orang bertobat. Dalam satu kali khotbah, ribuan orang percaya dan terima Yesus. Mengapa bisa terjadi? Karena kuasa kebangkitan sudah terjadi di dalam kehidupan Petrus. Maka penuaian jiwa-jiwa terjadi dengan luar biasa. Berbicara tentang pelayanan para murid, kita melihat di dalam Kisah Rasul sebagai bukti, sebagai saksi, sejarah yang mencatat. Petrus mengadakan begitu banyak mujizat. Bagaimana bayang-bayang Petrus ketika dia jalan, orang ada sakit karena bayang-bayangnya sembuh. Inilah kuasa yang Tuhan berikan. Kuasa kebangkitan Kristus itu berkarya di dalam kehidupan Petrus sehingga hal-hal yang luar biasa terjadi. Sungguh luar biasa. Jadi oleh kuasa kebangkitan Kristus, penuaian besar terjadi. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul, mereka menuai ladang yang menguning. Betul-betul terjadi. Kita melihat kuasa kebangkitan itu menggerakkan para murid tidak lagi berpusat di Yerusalem untuk melayani, tapi pergi ke daerah-daerah lain, bahkan sampai ke ujung-ujung dunia. Para murid-murid menjangkau jiwa-jiwa. Maka kita melihat di dalam kesaksian para murid-murid ini, semua berubah, cara pandang mereka berubah, hidup mereka berubah, pengabdian mereka berubah, pelayanan mereka menjadi sesuatu pelayanan yang sangat luar biasa. Kita tahu ada 12 murid Yesus. 12. Satu orang yang namanya Yudas gagal, digantikan oleh Matias. Tetapi yang 11 orang ini memberikan hidupnya seutuhnya kepada Yesus. Kenapa bisa? Karena kuasa kebangkitan telah mengubah hidup mereka. Kuasa kebangkitan memberikan satu visi yang besar, bahwa mereka harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Kisah Para Rasul memberikan catatan sejarah bagaimana para murid-murid pergi dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara lain, dari satu bangsa ke bangsa lain. Mereka pergi untuk memberitakan kebenaran keselamatan di dalam Yesus. Mengapa hal itu mereka kerjakan? Karena kuasa kebangkitan sudah benar-benar nyata mereka rasakan dalam hidup mereka. Mereka menjelajah seluruh penjuru bumi untuk memberitakan Injil kepada Yesus Kristus. Saya mau sampaikan kepada kita, kuasa kebangkitan Yesus, kekuatan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Kuasa kebangkitan Yesus, kekuatan, semangat untuk kita memberitakan kebaikan dan keajaiban Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saya mau tegaskan juga Bapak Ibu, kuasa kebangkitan Yesus itu masih tetap sama sampai hari ini. Kuasa kebangkitan Yesus itu masih tetap sampai hari ini, tidak berubah. Bahwa kuasa yang Tuhan berikan kepada para murid-murid masih juga ada sampai hari ini. Kenapa begitu? Karena di dalam Matius 28 ayat 10b dikatakan oleh Yesus, setelah Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri bersama berulang-ulang kepada murid-murid. Dan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, beritakanlah Injil. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Muridkan mereka semua. Jadikan semua bangsa murid." Dan di dalam pasal 28 ayat 10, bagian terakhir, ayat 20b, dikatakan,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kalimat di sini, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Inilah kalimat penutup di dalam kitab Injil Matius, pernyataan Yesus sebagai jaminan bagi kita. Artinya bahwa kuasa kebangkitan Yesus yang menyertai para murid-murid dalam pelayanan dengan berbagai tanda-tanda yang heran, yang ajaib yang dikerjakan oleh mereka, masih tetap penyertanya sama sampai hari ini. Jadi kuasa kebangkitan yang dimiliki para murid dan orang percaya pada gereja mula-mula tidak berubah, dan kuasa itu masih ada sampai hari ini. Mungkin ini sedikit pertanyaan yang harus direnungkan. Mengapa mujizat di hari-hari ini kelihatan jarang terjadi, seperti bagaimana Paulus, bagaimana Petrus dan murid-murid mengadakan mujizat? Saya mau mengatakan firman Tuhan ya dan amin. Tetapi satu hal yang harus kita renungkan, adakah pengabdian kita sebagaimana Petrus mengabdi kepada Yesus? Bagaimana pengabdian kita? Apakah pengabdian kita kepada Yesus seperti Paulus mengabdi kepada Yesus? Inilah yang menjadi pergumulan kita. Inilah yang harus kita renungkan. Kuasa kebangkitan Yesus ini tidak berubah. Sampai hari ini kuasanya sama. Yang harus kita renungkan adalah, sudahkah aku menjadi pengikut Yesus sebagaimana Yesus mau dari hidupku? Sudahkah aku melayani Yesus sebagaimana Petrus melayani Yesus? Sudahkah aku melayani Yesus sebagaimana Paulus dan para rasul melayani Yesus? Inilah yang harus menjadi perenungan bagi kita. Kasih Yesus tidak berubah. Kuasa Yesus tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Oleh karena itu, mari kita merenungkan sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak berubah kasihnya, kekal adanya. Oleh karena itu, maka saya mau tegaskan, kuasa kebangkitan masih tetap sama sampai hari ini. Yang harus kita baharui adalah, buka hati kita, katakan, Tuhan, aku ingin mengalami kuasa kebangkitan sebagaimana para murid-murid-Mu mengalami kuasa kebangkitan. Tuhan, aku ingin mengalami kuasa kebangkitan sebagaimana para murid-murid-Mu, para rasul-rasul-Mu menikmati kuasa kebangkitan. Firman Tuhan ya dan amin. Kitalah yang kurang mengaminkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa ya dan amin. Kitalah yang kurang setia kepada Tuhan. Kitalah yang kurang mengabdi kepada Tuhan. Oleh karena itu, di akhir daripada apa yang saya sampaikan ini, saya mau tegaskan, kuasa kebangkitan Yesus tidak berubah. Kuasa kebangkitan Yesus membawa perubahan. Kuasa kebangkitan Yesus menjamin kemenangan. Kuasa kebangkitan Yesus menjamin sukacita. Mengubah cara pandang hidup kita. Oleh karena itu, katakanlah di dalam hati kita masing-masing, Tuhan, aku ingin mengalami kuasa kebangkitan-Mu secara pribadi dalam hidupku. Tuhan, aku ingin benar-benar hidup di dalam kuasa kebangkitan-Mu seumur hidupku. Dengan iman yang demikian, dengan komitmen yang demikian, maka kuasa kebangkitan menjadi kekuatan kita di tengah-tengah keguncangan hidup yang terjadi hari ini. Oleh karena itu, resapi, nikmati, rasakan, alami kasih Tuhan yang sangat luar biasa, yang Tuhan sudah nyatakan di dalam pribadi Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kita, yang sudah mati menjadi penebus atas hidup kita, menghapuskan dosa-dosa kita, yang sudah bangkit, menjaminkan kemenangan atas hidup kita, yang sudah naik ke surga, yang menyediakan surga bagi kita. Dan nanti di akhir zaman, Dia akan datang menjadi hakim yang adil, dan Dia akan berkata kepada kita, hai anakku, sabaslah engkau, masuklah ke dalam rumah yang kusiapkan bagimu, nikmatilah berkat yang melimpah di dalam kerajaan surga. Kiranya kebenaran ini membuat kita semakin mencintai Kristus. Kebenaran ini membuat kita semakin mau, semakin rindu untuk mengalami benar-benar
bahwa kuasa kebangkitan kunci dari kemenangan, kunci dari segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita buka hati kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang hidup, kami bersyukur untuk karya keselamatan yang sudah Kau kerjakan melalui Yesus Kristus. Engkau memberikan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kami, untuk menjadi kurban penghapusan atas dosa-dosa kami. Bahkan di dalam darah Yesus yang tercurah di kayu salib, ada perjanjian kekal, perjanjian keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Dan Yesus juga bangkit. Di dalam kebangkitan Yesus ada jaminan kemenangan bagi kami. Ada jaminan pengubahan kehidupan. Ada jaminan keselamatan. Ada jaminan hidup kekal. Segala sesuatu yang terbaik Engkau kerjakan bagi kami di dalam kebangkitan Kristus. Ya Allah kami yang hidup, kami bersyukur. Kami mau merasakan kuasa kebangkitan-Mu dalam hidup ini. Kami mau mengalami secara pribadi kuasa kebangkitan. Berkaryalah di dalam hati kami. Berbicaralah terus di dalam hati kami. Kami mau memiliki persekutuan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Sebagaimana Petrus, sebagaimana Paulus, sebagaimana para murid-murid mengalami kuasa kebangkitan. Kami rindu kuasa kebangkitan-Mu juga boleh kami alami di hari-hari ini. Tuhan, saat ini juga kami mengangkat tangan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa, berkati Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kami rindu lawatan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi. Berikan dia kekuatan, berikan dia hikmat. Begitu banyak beban berat yang harus dikerjakan. Begitu banyak pekerjaan menumpuk yang harus diselesaikan. Secara khusus di tengah-tengah pandemi Corona hari ini Tuhan. Engkau memberikan dia kekuatan khusus. Engkau memberikan dia hikmat. Sehingga dia boleh mengambil kebijakan dan keputusan yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa ini. Yang terbaik untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati semua elit-elit politik supaya mereka boleh duduk bersama. Memikirkan bersama-sama bagaimana jalan keluar dari segala persoalan yang terjadi di tengah bangsa kami. Kami berdoa berkati Indonesia. Untuk para dokter yang bertugas di garis depan menghadapi berbagai persoalan ini. Secara khusus penyakit corona ini, Tuhan memberikan mereka perlindungan, beri mereka kekuatan, beri mereka damai sejahtera. Bahkan semua orang yang sudah terpapar corona dimanapun mereka berada, kami berdoa, berikan mereka damai sejahtera, berikan mereka sukacita. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami percaya di tengah-tengah mereka merasakan sukacita, di sana ada kekuatan khusus yang Tuhan akan berikan untuk mereka mengalami kesembuhan dan pemulihan lebih cepat lagi. Inilah doa kami ya Tuhan. Berkatilah semua warga negara Indonesia ini supaya boleh merasakan kasih Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan, jemaat GUP dimanapun berada, dilindungi Tuhan, disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan lebih lagi, kuasa kebangkitan Kristus boleh dirasakan secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpuji dimuliakanlah nama-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu, terpujilah Tuhan, kiranya kebenaran yang boleh saya bagikan ini menjadi berkat bagi kita. Saya mengakhiri perjumpaan kita hari ini dengan saya mengatakan, Shalom, selamat Paskah, damai, sukacita surga terus memerintah dalam hati kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih kepada Bapak Lumba Nababan yang telah menjadi saluran berkat Tuhan buat kita semua di hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan. Kemenangan Kristus adalah kemenangan umat Allah, kemenangan kita semuanya. Kita bersyukur Tuhan Yesus hari Jumat
Pada saat penyaliban, dia mati, dikuburkan. Dan pada minggu pagi, dia sudah dibangkitkan. Dan kuasa kebangkitan itu saat ini disediakan bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Saudara-saudara, saya teringat ada satu kisah di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1-4. Ada 2 orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus dan berseru, "Tuhan, sembuhkan saya, sembuhkan saya. Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan saya." Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara-saudara, perkataan itu sangat dalam artinya. Tuhan mau, Tuhan bersedia. Saudara-saudara, demikian sebenarnya makna kebangkitan itu buat kita. Tuhan bukan hanya bersedia untuk memulihkan kehidupan kita dengan kuasa kebangkitannya. Tuhan bukan hanya bersedia untuk melindungi kehidupan kita di tengah-tengah pandemi virus corona hari-hari ini dengan kuasa kebangkitannya. Bahkan Tuhan sudah melakukan itu untuk kita. Saudara-saudara, sebelum mengakhiri ibadah pada saat ini, saya ingat ada satu kisah yang pernah saya alami. Saya sedikit bersaksi, peristiwanya terjadi pada tahun 2001, itu berarti sekitar 19 tahun yang lalu, saudara-saudara. Anak saya yang pertama pada bulan April itu berumur kira-kira 11 bulan. Kira-kira tengah malam, kira-kira tanggal 10, 11 bulan itu, saudara-saudara, tengah malam jam 10 malam lah, saya ada di ruang belajar saya ada di kantor, karena kantor gereja juga perpustakaan saya, ruang belajar saya. Saya bekerja sampai jam 10 malam dan belum selesai, sementara istri dan anak saya sudah tidur. Saudara-saudara, sementara saya serius belajar, mempersiapkan segala sesuatu, tiba-tiba saya mendengar suara teriakan istri saya dari kamar. Suara yang sangat aneh bagi saya karena cukup menggugah hati saya. Sehingga saya pun segera beranjak dari tempat duduk dan kemudian saya pergi ke kamar untuk melihat. Dan ketika saya melihat, saudara-saudara, ternyata anak saya wajahnya, mulutnya penuh dengan darah. Dan bahkan saya melihat bantal yang dia pakai untuk tidur pun juga penuh dengan darah. Saya begitu terkejut, istri saya juga terkejut, saudara-saudara, dan kami segera siapkan air hangat, bersihkan segala sesuatunya. Dan saudara, ternyata kami baru tahu bahwa dia telah menggigit pipi bagian dalamnya sendiri, sehingga luka sekitar 1 cm, saudara, cukup dalam, dan menimbulkan pendarahan yang cukup banyak. Namun peristiwa itu membuat hati saya sangat terpukul. Saya berpikir, menduga, jangan-jangan keluar darah, muntah darah atau apalah begitu, saudara. Setelah semua reda, saya kembali ke tempat belajar saya. Tapi saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan saya karena peristiwa itu sangat memukul hati saya. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Saya dengan berlinang air mata, saya meminta kepada Tuhan, saudara-saudara. Saya memohon kepada Tuhan. Tuhan, mulai hari ini, apapun yang terjadi untuk anak saya ini, ke depan kalau ada hal-hal yang buruk terjadi, hal-hal yang tidak baik terjadi pada diri anak ini, Tuhan, saya minta kepada Tuhan, saya mau menanggung semuanya, Tuhan. Tanggungkan itu kepada saya. Saudara-saudara, tiba-tiba setelah saya mengucapkan kalimat itu, saya merasa dengan sangat kuat dalam hati saya. Saudaraku, Tuhan berbisik dalam hati saya dan Tuhan berkata, "Aku sudah melakukannya." Saudara, kalimat ini sangat mengejutkan hati saya. Dan kemudian saya tambah hancur hati, saya berkata, "Oh Tuhan, amin, terima kasih. Ternyata Engkau sudah melakukan itu 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Tuhan sudah mati dan bangkit. Dia mati untuk saya, untuk kita semua. Dia bangkit untuk saya, untuk kita semua. Dia sudah melakukannya. Dia bukan hanya mau melakukan, tapi Dia sudah melakukan bagi kita semua."
saudara, tinggal saudara dan saya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka sesungguhnya dalam hidup ini tidak ada yang perlu kita takutkan. Sebab Tuhan sudah melakukan pemulihan, perlindungan, rencana yang baik lewat kuasa kebangkitan yang telah Dia alami. Setelah Paskah, kematian di atas kayu salib, dan pada hari Minggu pagi dibangkitkan, maka kebangkitan itulah jaminan yang telah Tuhan berikan buat kita semua. Saya rindu di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini kita semua mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi puji Tuhan, saya percaya hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita akan mengakhiri kebaktian ibadah kita hari ini, dan bersama-sama kita akan menaikkan satu pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kasih karunia-Mu buat kami semua yang telah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Hari di mana kami memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Hari kemenangan, hari yang mengingatkan kami kuasa kebangkitan Kristus telah disediakan bagi kami. Tuhan, biarlah kami yang mendengar, hati kami tetap terarah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, sehingga setiap saat hidup kami senantiasa ada dalam kuasa kebangkitan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat hamba Tuhan yang telah dipakai untuk menjadi saluran berkat Allah, memberkati kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Meskipun hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, hamba berdoa, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar dan renungkan saat ini semuanya itu boleh terus bergema dalam hati kami, menuntun langkah-langkah perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa dikuasai oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, memohonkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita di surga, kasih karunia Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya karunia Allah ini turun dengan berlimpah-limpah atas kehidupan saudara dan keluarga saudara, memberkati langkah-langkah kakimu saat engkau keluar atau masuk, memberkati buah kandunganmu, memberkati tempat adonanmu, memberkati hewan ternakmu, memberkati sawah ladangmu, memberkati apapun yang dibuat oleh tanganmu, dibuat berhasil oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami terima segala berkat Tuhan dengan iman saat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya berkata, Amin. Amin.
Tuhan